Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan menambahkan materi mengenai fungsi transenden, yaitu berkaitan dengan fungsi eksponensial umum dan fungsi logaritma umum. Yang pertama, membahas mengenai fungsi logaritma ya, dan eksponensial umum. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu mengenai fungsi eksponensial berbasis A ya. Definisi yang pertama adalah fungsi eksponensial. Basis A. Apa itu fungsi eksponensial basis A? Jadi kalau misalkan kita punya suatu bilangan A ya, yang lebih dari 0, dan A ini merupakan suatu bilangan real. Maka berlaku A pangkat X itu juga sama dengan E pangkat X ln A. Jadi ini bisa kita buktikan ya. Kalau kita lenkan sebelah kiri, ln A pangkat X, maka akan sama dengan ln E X ln A. Sehingga ini bisa kita turunkan ya. Ln A pangkat X sama dengan X ln A dikali ln E. Yang mana di sini adalah 1 ya. Kita terbukti. Ln A pangkat X sama dengan ln A pangkat X. Jadi di sini bisa kita buktikan bahwa pernyataan ini benar. Jadi pertama, secara definisi kalau ada A pangkat X, itu sama dengan A atau sama dengan E pangkat X ln A. Oke, kemudian dari sini ada beberapa teorema yaitu berkaitan dengan sifat eksponensial umum yang perlu kita pahami. Sifat eksponensial umum. Jadi sifat-sifat eksponensial umum yang perlu kita pahami ini, jika ada A dan B yang lebih dari 0, serta ada X dan Y yang merupakan bilangan real. Bilangan real, maka nanti bisa kita nyatakan ya. Sifat yang pertama, kalau ada A pangkat X dikali dengan A pangkat Y, maka akan sama dengan A X plus Y. Yang kedua, jika ada A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, sama dengan A pangkat X min Y. Yang ketiga, jika ada A pangkat X kemudian dipangkatkan Y, sama dengan A pangkat X kali Y. Kemudian ada sifat yang keempat. Kalau ada A dikalikan B pangkat X, maka akan sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Dan sifat yang kelima, kalau ada A dibagi B pangkat X sama dengan A dipangkatkan X dibagi dengan B pangkat X. Maka ini adalah beberapa sifat eksponen yang perlu kita pahami. Nah, kemudian di sini
setelah kita memahami beberapa sifat eksponen, kita bisa coba buktikan ya. Di bukti beberapa sifat eksponen tersebut. Jadi misalkan saya punya A dipangkatkan X dibagi dengan A pangkat Y. Itu berdasarkan definisi tadi bahwa A pangkat X ini itu adalah E pangkat X ln A ya. Dibagi dengan E pangkat X ln atau Y ln A. Y ln A ya. Maka ini bisa kita nyatakan sebagai E ln A pangkat X dibagi dengan E ln A pangkat Y. Ya. Maka bisa dinyatakan sebagai E ya, pangkat ln A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Ini tidak lain karena sifat logaritma ya. E ln A pangkat X dikurangi ln A pangkat Y. Kita bisa ditulis X ln A min Y ln A. Ya. Bisa kita tuliskan sebagai E X ln A min Y ln A. Atau E X min Y ln A. Ya. Nah, X min Y ln A itu artinya sama dengan A pangkat X min Y. Jadi terbukti A pangkat X min Y ini berasal dari A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Ya. Ini pembuktian dari sifat tersebut. Oke. Dan yang penting juga di sini adalah teorema yang ketiga. So, pada teorema 3, yaitu mengenai aturan fungsi eksponensial umum. Kita masuk pada turunannya. Aturan fungsi eksponensial umum. Eksponensial umum itu artinya ketika ada suatu bilangan dipangkatkan dengan suatu fungsi X atau suatu fungsi tertentu. Jadi misalkan Y di sini adalah A pangkat X, kita ingin mencari turunan dari Y tersebut seperti apa ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kita gunakan operator turunan dx dari A pangkat X, itu hasilnya adalah A pangkat X ln A. Dan kalau kita gunakan anti turunannya ya, di sini kebalikannya atau integralnya, integral dari A pangkat X dx, ini akan menghasilkan A pangkat X dibagi dengan ln A, ditambah dengan konstanta. Ya. Oke, jadi dua rumus ini yang perlu kita pahami. Ya, kita lihat buktinya ya, bagaimana turunan dari A pangkat X ini. Jadi turunan A pangkat X ini bisa kita buktikan dengan kita misalkan bahwa Y sama dengan A pangkat X. Ya. Jadi bisa kita nyatakan buktinya ini, kita ambil di halaman baru. Dan Y sama dengan A pangkat X, maka bisa saya lenkan sebelah kiri, ini menjadi ln Y sama dengan ln A pangkat X. Kita sudah pernah belajar bagaimana cara untuk melakukan turunan terhadap ini. Ini sama dengan super Y dy dx, maka sama dengan ddx dari ln A pangkat X. Ya. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan super Y dy dx sama dengan, ini kan ddx dari X ln A. Ya. Nah, berarti ln A tidak mengandung X, berarti dia ada konstanta.
sedangkan turunan dari X adalah 1. Nah, sama dengan super Y, dy dx, ini sama dengan ln A, dikali dengan turunan dari X. Yang mana turunan dari X ini sama dengan 1 ya. Kita super Y, dy dx, sama dengan ln A. Sehingga kita dapatkan dy dx-nya, Y dikali ln A. Yang mana Y-nya tadi adalah A pangkat X, maka kita bisa tuliskan dy dx-nya adalah A pangkat X ln A. Maka bisa terbukti dari teorema tersebut. A pangkat X ln A seperti ini. Ya, turunan dari A pangkat X. Oke, ini adalah turunan dari eksponensial fungsi biasa ya. Fungsi eksponensial biasa. Ya, mari kita lihat contoh soal yang mengandung fungsi yang lebih kompleks. Jadi misalkan contoh di sini saya punya fungsi Y sama dengan 2 pangkat akar X. Ya. Maka ini bisa saya terapkan ln Y berarti ln 2 pangkat akar X. Kalau saya turunkan sebelah kiri, super Y dy dx sama dengan d dx dari ln 2 akar pangkat akar X. Ya. Nah, sebelah kiri ini saya tuliskan super Y dy dx. Sebelah kanan saya turunkan adalah d dx dari akar X ln 2 ya. Maka nanti ini akan kita dapatkan turunan dari akar X ln 2 itu sama dengan seper 2 akar X gitu ya. Karena turunan dari akar X ini adalah setengah kali X pangkat min setengah dikalikan dengan ln 2. Nah, maka pindahkan Y-nya ke ros kanan. dy dx sama dengan Y dibagi 2 akar X ln 2. Yang mana Y-nya tadi adalah 2 pangkat X ya. Jadi sama dengan 2 pangkat akar X dibagi 2 akar X ln 2. Ini adalah hasil turunan dari fungsi Y sama dengan 2 pangkat akar X. Oke. Kemudian kita lihat di sini beberapa fungsi logaritma berbasis A ya. Jadi tadi bahasan kita adalah mengenai fungsi perpangkatan biasa atau di sini disebut sebagai fungsi eksponensial umum. Kemudian bagian 2 kita bahas mengenai fungsi logaritma umum ya. Fungsi logaritma umum. Fungsi logaritma umum ya. Oke, fungsi logaritma umum ini fungsi logaritma berbasis A. Jadi kita punya suatu fungsi logaritma dengan basis A ya. Misalkan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Sini A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka kalau saya punya X sama dengan A pangkat Y, ya, itu bisa saya tulis A log X sama dengan Y. Atau dengan kata lain di sini Y-nya bisa dituliskan sebagai log A dari X. Ya. Jadi ini adalah logaritma berbasis A. Nah, kemudian log A dari X ini, ya, log A dari X itu bisa dituliskan sebagai ln X per ln A. Ya. Bisa dituliskan sebagai A log X atau ln X dibagi dengan ln A. Ya.
Oke, itu yang perlu kita pahami di sini adalah fungsi logaritma berbasis A. Nah, kemudian untuk aturan turunan fungsi logaritma berbasis A ini atau fungsi logaritma umum, jadi kalau saya punya Y sama dengan log AX, ya, maka saya bisa cari turunan dari log AX ini sendiri itu adalah 1 dibagi dengan X ln A. Ya. Ini teorema yang kita bisa gunakan. Oke, sebagai contoh di sini, misalkan kita punya Y sama dengan log 10. Ya. Saya punya Y sama dengan log 10 dari X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 3. Ya. Maka dengan demikian ini bisa kita gunakan turunan dx dari log 10 X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 3. Ya. Kita gunakan teorema yang ini, yang saya kotakin warna merah, d log AX sama dengan per X dan A. Ya. Ini sama dengan 1 dibagi dengan X pangkat 4 ini tetap, ya, dan seterusnya X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 3. Nah, baru kemudian karena di sini ln A, ya, berarti di ln 10 gitu ya, dikali dengan turunan dari bagian sini. X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 3. Ya. Maka ini akan sama dengan per X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 3 ln 10 gitu, dikalikan dengan 4X pangkat 3 plus 4X. Ya, karena turunan dari ini. Atau yang 4X pangkat 3 plus 4X-nya bisa kita tulis menjadi 4X dikali X plus 1 dibagi dengan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 3 dikali ln 10. Ya. Nah, ini adalah turunan untuk logaritma umum. Sekarang mungkin kita di sini perlu memahami bagaimana tipe-tipe grafik untuk grafik tersebut, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting mungkin, ya. Kita bisa lihat bagaimana grafik dari misalkan X kuadrat atau A pangkat X dan Y sama dengan X pangkat X, ya. Jadi di sini kita bisa gambarkan seperti ini. Kita membedakan bagaimana grafik dari X kuadrat, X pangkat X, dan 2 pangkat X misalkan, ya. Ya, ini adalah grafiknya. Jadi misalkan A di sini konstan, Y sama dengan A pangkat X, fungsi eksponensial berbasis A, kemudian ada X pangkat A, fungsi pangkat atau power function. Kita bisa lihat di sini, kurva merah itu adalah grafik Y sama dengan X pangkat X, kurva hijau itu X kuadrat, dan kurva hitam itu menunjukkan 2 pangkat X. Ya. Ini adalah contoh penggambaran grafiknya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan teorema pangkat, ya, atau aturan pangkat. Jadi aturan pangkat ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kita coba perluas secara umum, ya. Jadi kalau kita punya fx, teorema di sini aturan pangkat,
misalkan ada fx sama dengan x pangkat n. Dan n ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat positif. Maka bisa kita cari turunannya. Jadi x dari x pangkat n ini itu adalah n dikalikan x pangkat n min 1. Jadi teorema ini juga berlaku untuk bilangan bulat negatif. Jadi teorema ini juga berlaku untuk bilangan bulat. Ya, kemudian kalau kita mendapati suatu bilangan rasional, kan sini adalah R, suatu bilangan rasional yang mana ada turunan dari x pangkat R, maka di sini adalah R, x pangkat R min 1. Namun muncul pertanyaan, bagaimana kalau R-nya ini bilangan irasional? Untuk bilangan rasional, kita bisa gunakan yang merupakan perluasan dari bilangan bulat tersebut. Sekarang bagaimana kalau R-nya bilangan irasional? Bagaimana kalau R bilangan irasional? Maka kalau kita mendapati suatu bilangan irasional, ya, misalkan A suatu bilangan irasional, jadi kita misalkan punya suatu turunan dari suatu bilangan fungsi pangkat yang bilangan irasional ya. Jadi dx dari x pangkat A. Kita bisa tuliskan sebagai turunan dari E A ln X. Ya. Maka ini akan sama dengan E-nya tetap ya. A ln X-nya tetap. Kemudian dikalikan turunan dari A ln X. Ya. Maka ini akan kita dapatkan sama dengan E pangkat A ln X dikali turunan dari A ln X. E pangkat A ln X turunannya adalah A dibagi X. Nah, sedangkan yang bagian ini kita tulis menjadi X pangkat A. Ya. Nah, pangkat A dikalikan dengan A dibagi X. Kita bisa tuliskan dengan A dikalikan X A min 1. Kita lihat contohnya. Kita punya Y sama dengan X pangkat X. Bagaimana turunannya? Nah, ini adalah D dari X. E pangkat X dan X. Nah, ini tetap. E pangkat X dan X. Karena ini turunnya tetap. Kali dengan turunan dari X dan X. Nah, X dan X ini kita bisa turunkan biasa. E pangkat X dan X. Turunan ini berarti turunan X1 ya, dikali dengan X. Ditambah turunan dari ln X itu adalah per X. Dikali X. Nah, ini sama dengan 1. Kita akan menjadi E pangkat
X dan X, 1 ditambah dan X. Kita bisa tuliskan sebagai X pangkat X dikali 1 plus dan X. Ini adalah turunan dari X pangkat X. Ya, demikianlah video berkaitan dengan turunan fungsi eksponensial biasa dan logaritma umum ya, eksponensial umum dan logaritma. Kita di video berikutnya akan bahas mengenai fungsi transendental yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.